nama saya Komang Sudarmi dengan NIM 0499375585, Prodi Akuntansi 2023.1, Universitas Terbuka UPBJJ Palembang. Di video kali ini saya akan menjawab tugas 1 mata kuliah Pancasila MKWN 4110 dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, dengan titik fokus pembahasan proses lahirnya Pancasila yang dimulai dari peristiwa BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan situasi di mana sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo. Penjelasan mengenai proses lahirnya Pancasila akan saya jelaskan pada bagian berikut ini. BPUPKI adalah lembaga yang dibentuk pada 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang untuk membantu merancang persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diresmikan oleh Jenderal Kumakichi Harada yang mewakili Jepang sebagai penguasa militer di Indonesia saat itu. Di pihak Jepang, selain Harada, tokoh yang terlibat mencakup Shigenta, Nishijima, dan Toshio Hosokawa yang bertugas mengawasi perkembangan sidang. Sementara itu, dari pihak Indonesia, BPUPKI diisi oleh sejumlah tokoh penting nasional, di antaranya Dr. Rajiman Wedyodiningrat sebagai ketua, serta ketua muda dipegang oleh Ichibagase Yoshio atau anggota Jepang, dan R.P. Suroso atau merangkap sebagai ketua Indonesia, serta tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, dan Dr. Supomo. Para anggota BPUPKI yang terdiri dari 62 orang perwakilan Indonesia bertugas menyusun dasar negara dan merancang bentuk negara untuk Indonesia yang akan merdeka. Keterlibatan kedua belah pihak ini menunjukkan upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia di tengah situasi perang Pasifik yang semakin sulit. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini dibagi menjadi 2 sesi dengan 12 pembicara yang menyampaikan tentang dasar negara dan hubungan dasar negara Indonesia yang hendak didirikan. Sidang kedua BPUPKI ini dimulai pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Tujuan sidang kedua BPUPKI ini untuk membahas rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, wilayah negara, serta bidang-bidang lain yang diperlukan untuk Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI, tokoh yang menyampaikan usulan yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang menyampaikan 5 prinsip dasar negara yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Prinsip yang disampaikan Muhammad Yamin ini didasarkan pada konsep kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya memberikan perlindungan dan pengawasan bagi putra-putri sendiri. Kedaulatan keluar artinya memberi kesempatan luas mengatur talinya dengan negara lain. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo menyampaikan usulannya dengan pembahasan tentang bagaimana dasar-dasar negara Indonesia merdeka atau tentang paham kenegaraan dengan mengusulkan konsep negara yang integralistik dan menyampaikan 5 poin penting yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar-dasar bagi Indonesia merdeka dengan filosofi Grundslag yang fundamental, filsafat, jiwa pikiran yang kemudian dikenal dengan lahirnya Pancasila. 5 prinsip gagasan Insinyur Soekarno ini yaitu kebangsaan, internasionalisme atau peri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 terbentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang dengan 2 perwakilan yaitu perwakilan kelompok Islam dan perwakilan kelompok kebangsaan.
Tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 telah berhasil melahirkan kesepakatan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis berupa naskah rancangan hukum dasar yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Namun di dalam persidangan sesudah proklamasi kemerdekaan terdapat perdebatan dalam Piagam Jakarta pada bagian kalimat dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut mendapat protes dari pihak lain yang tidak beragama Islam. Kemudian sidang kedua BPUPKI dimulai pada 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 dengan agenda yang membahas tentang 1. Rancangan undang-undang, 2. Rancangan bentuk negara dan kewarganegaraan, 3. Susunan pemerintahan unitarisme dan federalisme. Adapun berikut rincian sidang kedua BPUPKI, yaitu pada 10 Juli 1945 membahas tentang bentuk negara, 11 Juli 1945 membahas batas negara dan undang-undang dasar, serta rancangan undang-undang dasar dan panitia perancang undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan tanah air. Pada 12 Juli 1945 dilaksanakan sidang panitia kecil yang membahas keuangan ekonomi dan pembelaan serta perancangan undang-undang dasar. Pada 13 Juli 1945 dilaksanakan rapat panitia perancang undang-undang dasar. Pada 14 sampai 17 Juli 1945 membahas pernyataan kemerdekaan dan rancangan undang-undang dasar. Kemudian pada tanggal 18 Juli 1945 penyajian laporan tentang pekerjaan Dokuritsu Zunbi Konsakai. Setelah tugas dari BPUPKI selesai, maka dibentuklah PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada 9 Agustus 1945. Badan ini beranggotakan 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yaitu 12 perwakilan dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan keturunan Tionghoa. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya dan Ahmad Subarjo sebagai penasihatnya. Setelah pembentukannya, PPKI tidak dapat langsung bekerja karena beberapa peristiwa politik yang terjadi pada saat itu. Golongan Muda Indonesia mendesak untuk segera memerdekakan Indonesia sehingga rapat PPKI yang awalnya dijadwalkan pada 16 Agustus 1945 batal karena peristiwa Rengas Dengklok, yaitu suatu peristiwa dalam upaya pengamanan Soekarno dan Hatta oleh para pemuda dari pengaruh Jepang. Setelah mencapai kesepakatan dengan para pemuda, Insinyur Soekarno dan Hatta pun diperbolehkan kembali ke Jakarta untuk keesokan harinya memerdekakan Indonesia dan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Peralihan dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa terjadi pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan ini dilakukan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hasil dari perubahan ini adalah sila pertama Pancasila yang dikenal sekarang, yang mencerminkan inklusivitas dan akomodasi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang agama mereka. Dalam proses lahirnya Pancasila yang dilalui dengan pembentukan BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, terdapat beberapa nilai-nilai yang tercermin dari peristiwa tersebut, meliputi 1. Nilai kebangsaan. Dalam proses lahirnya Pancasila yang meliputi peristiwa BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, terdapat beberapa nilai-nilai yang tercermin dari peristiwa tersebut, meliputi 1. Nilai kebersamaan, yaitu nilai yang lahir dari usaha bersama yang mendasari rasa solidaritas yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nilai ini terlihat pada saat sidang BPUPKI di mana semua anggota sidang mampu menghargai pendapat dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Nilai menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, yaitu
Para perumus Pancasila saling menghargai gagasan dan pendapat satu sama lain yang mencerminkan dari pengakuan atas kesetaraan derajat setiap individu. 3. Nilai kerja keras, yaitu para tokoh bangsa mengerahkan segala daya dan upaya mereka untuk menggali nilai-nilai kebangsaan yang paling sesuai untuk dijadikan dasar negara dan sesuai dengan jati diri bangsa. 4. Nilai kerendahan hati, yaitu para perumus bersedia menerima pendapat yang lebih baik demi kepentingan bangsa, bahkan jika itu bukan pendapat mereka sendiri, sehingga etika dan moral berjalan sejalan demi mempersatukan tujuan mereka. 5. Nilai persatuan, yaitu perbedaan pandangan tidak memecah belah, melainkan justru memperkuat komitmen untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 6. Nilai rela berkorban, yaitu para perumus Pancasila menunjukkan sikap rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran demi terwujudnya dasar negara yang akan menjadi pondasi masa depan bangsa. Dari proses perumusan Pancasila, kita dapat mengambil banyak pelajaran berharga yang sifatnya relevan bagi generasi muda saat ini, seperti tentang bagaimana para pendiri bangsa mencapai kesepakatan di tengah perbedaan. Selain itu, berikut adalah beberapa pelajaran penting tersebut, yaitu 1. Musyawarah untuk mufakat, yaitu para tokoh perumus Pancasila seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Supomo memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun, mereka tetap berdiskusi dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang menghasilkan Piagam Jakarta dan akhirnya Pancasila. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk mengedepankan musyawarah dan mengambil keputusan yang mufakat. 2. Menghargai perbedaan, artinya meskipun para tokoh bangsa memiliki latar belakang yang beragam, mereka mampu duduk bersama dan menghargai setiap perbedaan pendapat demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Sikap ini menunjukkan kepentingan toleransi antar umat beragama dan perbedaan lainnya untuk menjaga persatuan. 3. Semangat persatuan, artinya para pendiri bangsa mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka rela berkorban untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Semangat ini mengajarkan kita untuk mendahulukan kepentingan umum dan menjaga kerukunan dalam masyarakat. 4. Kearifan merumuskan nilai luhur, yaitu para perumus Pancasila dengan jeli merumuskan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah ada di masyarakat menjadi ideologi yang holistik, integral, dan komprehensif. Ini mengajarkan kita untuk senantiasa menggali dan melestarikan kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Sikap rendah hati, yaitu meskipun memiliki kecerdasan dan pengaruh, para tokoh perumus Pancasila tetap rendah hati dan terbuka terhadap masukan dari tokoh-tokoh lain. Sikap ini perlu diteladani agar tidak merasa paling benar dan mau menerima kritik dari orang lain. 6. Sikap kerja keras dan pantang menyerah, yaitu proses perumusan Pancasila bukanlah proses yang mudah, melainkan proses yang penuh dengan tantangan. Para pendiri bangsa bekerja keras dan tidak menyerah hingga akhirnya Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Ini memotivasi kita untuk tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.